Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini adalah merupakan jadwal sidang perdana gugatan ijazah Gibran Rakabuming Raka di PT UN Jakarta Sahabat. Ini sudah ada kanal YouTube yang live di sana. Siapa lagi kalau bukan Refli Harun ya. Luar biasa. Jadi orang ini kalau misalnya dia menangkan katanya 125 triliun itu akan dia bagikan ke seluruh rakyat Indonesia setelah ditarik oleh negara. Luar biasa mulianya ini, hatinya ini Bapak yang satu. Tanpa dia tahu bahwa dirinya saat ini sudah tercebur masuk ke dalam kubangan lumpur. Kenapa? Sebab ikut-ikutan pada proyek Panci CS, dan boleh jadi ini memang bagian daripada orkestrasi daripada Refli Harun. Setelah terbentuk sekber, saya lihat dia memang sangat fokus bagaimana memblow up seluruh masalah-masalah yang diarahkan kepada Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu, kita dengar bagaimana pernyataan daripada sang penggugat ketika ada di pengadilan PT UN Negeri Jakarta. Untuk KPU apa Pak? Gugatan sama Pak, mau saya gugatan material bisa dijelaskan Pak? Nah, gugatan material itu adalah yang material ya, yang kerugian. Kenapa saya tidak bisa menunjukkan? Ya, nanti siapa sih? Kalau gugatan kita ada sendiri, kenapa saya tidak selalu itu distorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ persen warga negara, cuma kebagian 5 rupiah. Ya. Nah ini, jadi beliau mengatakan bahwa kalau ini dia menangkan katanya, maka uang yang ditarik oleh negara itu 125 triliun itu akan dibagikan ke masyarakat, setidaknya 5.000 katanya per orang. Itu yang saya maksudkan betapa mulianya hatinya ini orang. Cuma sangat kasihan kita ya, karena sudah tua, kenapa mesti dia ikut-ikutan terglorifikasi, dan justru bukan lagi terglorifikasi tapi memang sudah menjadi bagian daripada para pembenci Pak Jokowi dan Gibran. Oleh karena itu saya kira orang ini pasti akan kena batunya nanti, karena ini bisa menjadi alat bukti lagi. Kalau misalnya Gibran dinyatakan bahwa ijazahnya asli atau gugatannya ditolak, maka ini bisa menjadi barang bukti lagi terhadap orang ini untuk dituntut pencemaran nama baik. Itu mungkin yang dia tidak sadari, kasihan. Ini kita lanjut. Itu saya nggak minta pribadi, nggak minta uang itu. Saya minta itu diserahkan kepada negara. Nah, saya juga menikmati dengan sebagai warga negara. Karena rugi tadi, tapi bersama-sama. Seberapa yakin Pak, bukan bakal hadir di persidangan lama itu, karena itu menyangkut apa biasanya saya. Pak, ya Pak, ngomong dulu masalah sendiri apa ada dorongan dari kaum lain? Ya, ada yang dorong. Saya baca aja semua sama ini ya. Saya ini termasuk bagian yang ada pejabat atau calon pejabat yang melanggar undang-undang. Saya gugat. Sebelumnya saya gugat kandidat kandidat presiden, tapi nggak ada yang tahu kandidat presiden waktu itu yang menurut saya tidak memiliki status keluarga negaraan. Tapi hakim juga apa? Hakim tidak pernah mengadili. Jadi saya bawa ketun. Ketun juga dibilang saya bukan peserta pemilu, tidak punya legal standing. Terus jadi sebelumnya ini juga dia pernah menggugat, katanya ada warga negara yang masuk menjadi calon presiden, tapi bukan warga negara Indonesia yang masuk calon presiden. Ya mungkin maksudnya Anies ya, karena dia tidak mau sebutkan di sini.
Dia hanya meminta kepada wartawan untuk meng-cross check karena datanya ada katanya di PT Tun dan juga ada di Mahkamah Konstitusi waktu itu. Nah, yang saya mau sampaikan begini, ketika Anda sudah pernah mengalami kegagalan dalam menggugat, apalagi hari ini, pasti lebih tidak masuk akal lagi dan pasti akan ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebab bagaimanapun juga, persepsi Anda soal gugatan ini saya kira sangat keliru betul. Karena lembaga otoritas yang dikasih kewenangan oleh negara sebenarnya menetapkan orang sah tidaknya masuk calon wakil presiden ataupun calon presiden itu adalah KPU. Dan KPU sudah memverifikasi bahwa ijazah Gibran Rakabuming Raka itu setara dengan ijazah SMA yang ada dalam negeri. Bahkan kalau saya berani mengatakan bahwa pasti kualitasnya jauh lebih bagus. Kan seperti itu. Oleh karena itu pasti Bapak ini nanti akan kecewa lagi nih. Karena pasti akan ditolak. Dan begitu nanti gugatannya ditolak, maka pasti akan mengatakan bahwa ternyata pengadilan juga, kejaksaan juga sudah dikuasai oleh Jokowi, sudah disetir oleh Jokowi. Karena kan mereka ini paling gemar mempremi-premi seperti itu. Jadi sesuatu yang memang mustahil untuk bisa dia wujudkan, dia lakukan dulu. Supaya punya alasan dalam jangka panjang untuk memframing bagaimana Pak Jokowi ini namanya dirusak. Dan semua dilakukan ini tanpa data, tanpa bukti. Jadi memang sangat gampang sekali kasih yang ini dimasukkan ke dalam penjara. Karena otomatis apa yang dilakukan ini sekali lagi akan menjadi barang bukti. Kalau misalnya Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara hari ini menyatakan bahwa gugatannya ditolak, karena ini kan sidang perdana ini pas di pengadilan ini sebelum sidang dimulai dia mengeluarkan pernyataan seperti ini. Itu yang terjadi nanti sekali lagi pasti akan memframing lagi habis-habisan pengadilan bahwa pengadilan juga ditunggangi oleh Jokowi. Artinya mereka akan mengatakan lagi bahwa memang Prabowo masih dikalahkan oleh Jokowi hari ini, masih dikendalikan oleh Jokowi, bukan Prabowo yang mengendalikan negara karena masih disetir oleh Jokowi. Kan itu yang menjadi target mereka. Nah, sehingga apa yang bisa diambil hikmahnya? Karena ini saya tidak akan putar panjang, sama saja bunyinya. Apa yang pernah dia diskusikan di kanal Kompas TV ya kalau tidak salah. Apa yang saya mau sampaikan di sini, bahwa seyogianya orang-orang ini semua yang saya perhatikan ya secara mendalam, kenapa keluarganya yang masih sehat cara berpikirnya tidak mengerem? Mengapa dibiarkan orang tua seperti ini? Kasihan dibiarkan masuk di dalam kubangan lumpur yang dalam. Dan ini juga kan sangat berpengaruh sebenarnya terhadap kehidupan keluarganya, karena dia akan dinilai sebagai orang yang gemar menggunjing orang lain, yang gemar menyoraki orang lain padahal tanpa dasar dan bukti. Jadi kasihan sekali. Dan itu terbukti terus pada Betor. Kita lihat Betor dengan keluarganya akhirnya kan keok dengan sendirinya. Nah, kita syukur karena saya lihat istrinya, anaknya ikut mendukung Pak Betor terakhir agar dia menarik ucapannya tentang tuduhan ke Pak Imang bahwa dialah yang membuat ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Akhirnya rontok sendiri semuanya. Tapi sekali lagi kesyukuran kita karena keluarganya cepat menyadari bahwa ini akan merusak nama baik keluarga mereka dalam jangka panjang. Tetapi sekalipun demikian, itu kan sudah terlanjur terjadi ya, otomatis tetap itu akan menjadi catatan buruk dalam sejarah bangsa kita. Ini tidak main-main, sekelas Wapres ini yang dia persoalkan. Padahal KPU sudah meloloskan itu. Yang kedua, kenapa baru saat ini digugat? Kenapa tidak pada saat mendaftar sebagai wali kota? Kan kita tahu bahwa waktu dia mendaftar wali kota pasti gunakan ijazah yang sama. Atau misalnya pada saat dia mendaftar menjadi wakil presiden, kenapa itu tidak disoal? Kenapa nanti sekarang disoal?
Nah, semua akumulasi pertanyaan seperti ini memberikan jawaban kepada kita bahwa memang pada prinsipnya mereka semua ini hanyalah kelompok sakit hati yang memang sekali lagi tujuan akhirnya saya kira. Tapi kita akan lihat ke depannya. Ini bukan soal Gibran, ini bukan soal Jokowi, tapi sekali lagi ini soal bagaimana mengganggu stabilitas dan keamanan bangsa kita di tengah kepemimpinan Prabowo. Jadi sebenarnya yang dia ganggu ini Pak Prabowo. Sehingga menjadi heran juga kita kalau misalnya kasus-kasus seperti ini yang notabene adalah kasus-kasus yang ngawur, yang tidak masuk di akal, lalu ini terus-terusan dibiarkan. Kan satu-satunya cara untuk mengerem ini sederhana sebenarnya. Siti Pacs, Roy Suryo, Rismon, Risa Padilla dikerangkeng selesai ini. Tidak akan ada lagi yang berani mengungkit-ungkit hal-hal yang tidak masuk akal. Ya, cuma sekali lagi harapan itu tinggal harapan karena domainnya ada di Polda Metro Jaya. Kalau menurut Parianto, seandainya Parianto penyidiknya sudah lama ditangkap ini semua. Nah, tapi itulah ya prinsip kehati-hatian. Alasannya kita juga tidak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Saya sudah mulai rada-rada curiga ada permainan. Sengaja isu ini dipelihara untuk menutupi hal-hal besar yang terjadi di negara kita. Wallahu alam ya, tapi itu yang ada dalam pikiran saya, ada dalam hati saya yang harus saya keluarkan. Terserah sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semua menanggapinya bagaimana. Yang pasti saya yakin pada akhirnya rakyat akan muak dengan kinerja polisi kalau tidak bisa menuntaskan kasus ini dengan baik. Tentu untuk kasus hari ini yang lagi bergulir di PTWN, kita berharap putusannya sebentar karena ini dalam proses persidangan hari ini itu ditolak. Sehingga mereka semua ini akan semakin sakit hati dan terjerombak masuk di dalam fitnah yang sangat menyedihkan saya kira. Karena sesungguhnya fitnah itu jauh lebih kejam daripada pembunuhan. Ya saya sayangkan itu tadi karena usianya sudah rentah. Kasihan sekali, kayaknya bapak ini memang pengacara. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.